Edwin Channel. Nah, tentu kamu tahu dalam agamamu, semua yang melekat pada badan mayit wajib dilepaskan? Tanya sosok gadis bernama Rahayu itu. Gadis itu tersenyum, tapi entah kenapa senyumnya menimbulkan perasaan resah dan gelisah dalam diri Yanti. Tapi kata Mbah Barja, cincin ini gak boleh dilepas. Jawab Yanti. Rahayu mendekat lalu mengelus pundak Yanti. Kamu kok takut? Apa gak takut pada Tuhanmu? Semisal mayat ibuku gentayangan gara-gara cincin ini, gimana? Tanya Rahayu dengan nada mengintimidasi. Yanti meneguk Selaiva dengan kasar. Apa yang dikatakan oleh Rahayu memang benar adanya. Dalam agama pun, prosedur dalam mengurus jenazah memang seperti itu. Aku masuk dulu ya. Kamu urus mayat ibuku dengan baik. Rahayu segera membalikkan tubuhnya, lalu berjalan menuju ke arah rumah mewah itu. Tidak bisakah kamu menemaniku? Tanya Yanti sedikit berteriak. Rahayu menghentikan langkahnya sejenak, lalu menoleh ke arah Yanti. Kami sudah jauh-jauh menjemputmu ke desa Sumberwangi. Dan pastinya kami akan membayarmu dengan mahal. Masa iya? Ngurus jenazah masih minta ditemani? Ketus Rahayu. Belum sempat Yanti menjawab. Rahayu kembali melangkahkan kaki jenjangnya menuju ke rumah. Lalu menutup pintu dengan rapat. Yanti masih berdiri mematung di depan bilik mandi jenazah. Ia benar-benar merasa bingung dengan keanehan dan keabsurdan keluarga ini. Yanti bingung. Harus mengikuti perintah Ki Barja atau Rahayu. Ya Allah, beri hamba jawaban atas kebingungan hamba. Monolog Yanti. Ia membaca beberapa doa, lalu melangkah dengan hati mantap menuju ke bilik. Matanya memandang mayit Lasmi dengan pandangan ngeri. Mayit tersebut seakan-akan tengah menertawakannya. Perlahan, Yanti mengguyur bagian tubuh mayit menggunakan air dingin. Sebenarnya Yanti sudah meminta diberi air hangat kuku, tapi para pembantu menolak. Dengan perlahan, Yanti mulai menggosok bagian tubuh mayit Lasmi. Ia sedikit menekan perut mayit, agar sisa-sisa najis dari kubul maupun duburnya bisa keluar dan bersih. Matanya membelalak lebar. Yanti refleks langsung memuntahkan isi perutnya saat kotoran Lasmi keluar bercampur dengan darah, nanah dan juga belatung yang masih hidup. Hue! Yanti sampai merasa begitu lemas, karena tak dapat menahan rasa ingin mual dalam perutnya. Mau minta tolong juga kepada siapa? Sedangkan di luar saja, Yanti hanya berdua dengan mayat Lasmi. Ya Allah, embok. Yanti pengen pulang. Gumam Yanti dengan air mata mulai bercucuran. Jujur ia merasa menyesal karena sudah bersedia dibawa ke desa Tegal Agung ini. Yanti kembali menatap ke arah mayit Lasmi yang masih terbaring. Ia bertekad untuk bisa cepat mengurus mayitnya, agar ia bisa segera pulang dari tempat aneh ini. Yanti menahan perutnya yang terus bergolak ingin muntah. Tangannya dengan cekatan mengalirkan air dan membasuh area kubul dan dubur mayit Lasmi. Setelah dirasa bersih, Yanti segera menyabun seluruh tubuh mayit Lasmi dan merampungkan prosedur tahjisul jenazah. Setelah selesai, Yanti bergegas keluar dari bilik pemandian jenazah tadi. Tapi langkahnya langsung tertahan saat ada Rahayu yang kembali berdiri menghadang langkah Yanti. Rahayu menatap Yanti dengan raut wajah tak bersahabat. Bukannya sudah kubilang, kalau kamu harus melepas cincin ibuku? Ketusnya. Yanti gelagapan. Ia sampai lupa kalau mayit Lasmi masih memakai cincin. Oh ya, sebentar. Biar ku lepas. Yanti terpaksa kembali ke dalam bilik, lalu melepas cincin permata hijau yang melingkar di jemari manis Lasmi. Saat cincin tersebut dilepas, Yanti langsung merasakan hawa aneh yang berbeda. Ia terperanjat saat mata Lasmi dan mulutnya yang semula masih terbuka lebar tiba-tiba terkatup sendiri dengan rapat. Yanti bergegas keluar karena sudah merasa takut. Tapi saat ia keluar, ia sudah tak mendapati sosok Rahayu lagi. Kemana Mbak Rahayu? Misterius sekali. Gumam Yanti. Ia langsung memasukkan cincin tadi ke dalam saku bajunya, lalu bergegas melangkah menuju rumah mewah yang ada di hadapannya. Tok tok tok. Yanti berdiri dengan gelisah. Sudah berkali-kali ia mengetuk pintu, tapi seakan diabaikan. Hawa dingin semakin menusuk kulit putih Yanti. Yanti tak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri,
tetapi juga mayit Lasmi yang masih berada dalam bilik. Yanti kembali mengetuk pintu, sesekali mulutnya memanggil orang-orang yang ada di dalam. Tapi entah kenapa, semua orang seakan tak bisa mendengar teriakan maupun ketukan pintu darinya. Yanti memberanikan diri memutar handle pintu dan klek, pintu terbuka dengan mudah. Yanti melongokkan kepalanya dan mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan. Tapi sama sekali tidak ada orang. Aneh banget. Monolog Yanti dalam hati. Ia memutuskan untuk masuk dan meminta bantuan pada siapapun orang yang ia temui nanti untuk membawa mayit Lasmi masuk ke rumah. Sebenarnya Yanti merasa bingung. Rumah ini sangat besar dan terbagi menjadi banyak ruangan yang mungkin bisa saja membuatnya tersesat. Ia akhirnya memutuskan untuk duduk di ruang tengah. Tak berselang lama, Pak Tejo terlihat berjalan dengan tergesa. Melihat itu, Yanti langsung memanggil Pak Tejo. Pak Tejo menghentikan langkah, lalu menatap Yanti dengan tatapan takut bercampur khawatir. "Pak, mayit Bu Lasmi sudah selesai saya mandikan. Tolong segera dibawa masuk." "Kasihan," tutur Yanti. Raut wajah Pak Tejo berubah menjadi pias. Padahal laki-laki itu tadi nampak biasa saja saat berada dalam mobil. Tejo masih saja diam, raut wajahnya masih menegang. "Pak, iya. Sebentar ya, saya panggil teman dulu. Kalau saya sendiri, saya takut. Maksud sayanya nggak kuat." Pak Tejo langsung ngeloyor pergi dari hadapan Yanti. Langkahnya semakin tergesa. Yanti kembali duduk. Ia tak mau terlalu memikirkan raut wajah Pak Tejo. Yang penting ia sudah menyelesaikan kewajiban memandikan Lasmi. Yanti teronjak kaget saat tiba-tiba ada yang memanggilnya. Rupanya sosok Rahayu sudah berdiri di belakang Yanti. "Kapan datangnya? Perasaan gak dengar suara orang jalan," gumam Yanti dalam hati. Iya, Mbak. "Ada apa?" tanya Yanti. "Mana cincinnya? Biar saya simpan," tutur Rahayu seraya menengadahkan telapak tangannya ke arah Yanti. Yanti masih bimbang. Jujur ia takut kalau sampai ketahuan oleh Ki Barja kalau ia dengan berani melepas cincin milik Lasmi. Tapi bagaimanapun, Rahayu adalah anak Lasmi. Seseorang yang tentu lebih berhak menerima cincin ini daripada Ki Barja. Akhirnya, Yanti menyerahkan cincin permata hijau itu pada Rahayu. Rahayu menerimanya dengan sorot mata berbinar. Ia menyeringai, membuat Yanti semakin merasa tidak betah berada di rumah mewah ini. "Yang lain kemana, Mbak? Kasihan jenazah Bu Lasmi kalau kelamaan dibiarin di luar," tutur Yanti. Rahayu mendongak. Ia melayangkan tatapan tajam ke arah Yanti. "Kamu itu, dasar merepotkan. Sudah dibayar mahal, tapi nggak bisa ngangkat jenazah ibuku," ketus Rahayu. Sedangkan Yanti hanya menatap dengan tercengang. Bayaran apa? Kan aku belum dibayar." Monolognya. "Saya belum dibayar kok, Mbak. Lagian saya juga ndak kuat kalau ngangkat sendiri," ujar Yanti yang mulai merasa sebal. "Sudah dibayar di rumah nenekmu. Kamu lihat saja nanti kalau pulang. Mungkin kamu udah jadi orang terkaya di desa Sumberwangi," tutur Rahayu. Mendengar itu, rasanya Yanti ingin tertawa. Mana mungkin profesinya menjadikan dia sebagai orang terkaya dalam waktu sekejap. Selama ini, paling besar ia menerima upah senilai 300.000. Dan paling kecil, 150. Ia tidak pernah mematok harga. "Urusi jasad ibuku," tekan Rahayu. Gadis itu langsung berlalu memasuki sebuah ruangan. Sedangkan Yanti hanya bisa menghela nafas panjang. Ia kembali duduk sembari menunggu Pak Tejo. Ia sampai berkali-kali menguap, menunggu seseorang datang menghampirinya. Mau laporan pada Rahayu, rasanya juga tidak mungkin. Saking lamanya ia menunggu, Yanti sampai tak sadar sudah ketiduran dalam posisi duduk. Entah berapa lama Yanti tertidur. Ia baru terbangun saat merasa ada yang menepuk bahunya dengan kasar. Yanti terkejut saat mendapati Ki Barja dan Nyai Sulasi sudah berada di sampingnya dengan tatapan mata nyalang. "Kamu melepas cincin Lasmi," bentak Ki Barja. Yanti sampai berjingkat saat dibentak seperti itu. Maaf, Ki, tapi Mbak Rahayu yang memintanya,"
tutur Yanti dengan suara terbata-bata. Mendengar itu, Ki Barja hanya bisa meraup wajahnya dengan kasar. "Piye, Ki?" Nyai Sulasi bertanya pada suaminya dengan nada khawatir. "CKK, gadis goblok. Sudah tak kasih tahu kalau jangan lepas cincin itu," amuk Ki Barja. Sedangkan Yanti hanya bisa meringkuk sembari menangis. Ia benar-benar merasa tertekan dan ingin pulang, kembali berkumpul bersama neneknya. "Maaf, Ki, tapi saya benar-benar bingung," tutur Yanti dengan air mata berderai. Bu Ijah yang melihat itu, segera memeluk Yanti agar merasa sedikit tenang. "Terus piye? Kamu itu nambah masalah saja," ketus Ki Barja. Ia langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju keluar rumah. "Maaf, Nyai." Yanti langsung meraup punggung tangan Nyai Sulasi. Wanita itu hanya bisa menghela nafas panjang. "Kamu tahu, kenapa Ki Barja melarangmu melepas cincin itu?" tanya Nyai Sulasi. Yanti menggeleng lemah. Ia benar-benar tak tahu apa rahasia yang tersembunyi di balik cincin itu. "Cah Ayu, nyawamu ada dalam bahaya."